Nah, kali ini memang terlihat suasananya agak sedikit ngeyel ya teman-teman. Kenapa? Di sini yang dinaikkan Edis TV mengatakan kepada Edis TV bahwa saya Edis TV ini bego, dan sekali lagi dia mengatakan Edis TV ini bodoh. Dan apa narasi-narasi yang disampaikan oleh Edis TV sehingga ia mengatakan seperti itu? Coba perhatikan ini teman-teman. Ya Umar, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, betul atau tidak Umar bahwasanya dalam agama Islam kalau orang tidak berbuat dosa malah dimusnahkan sama Allah? Oke, aku tahu. Itu udah pasti. Iya, betul Contoh kan? begini. Betul Iya, kan? betul. Artinya Betul. ajaran agama Islam merangsang orang untuk berbuat dosa, betul? Anda bertanya, aku menjawab. Begitu diskusi itu. Bukan Anda bertanya, Anda sendiri menjawab, menjelaskan. Anda bertanya, aku menjelaskan. Oke. Anda bertanya, Anda juga menjelaskan. Oke, baik. Mana diskusi? Betulkah di dalam ajaran agama Islam umat Islam dirangsang untuk berbuat dosa? Atau dianjurkan Anda. untuk berbuat dosa? Itu peming Anda. Boleh aku menjelaskan? Oke, silakan. Boleh. Silakan. Ya, itu di hadis. Kalau Anda kata manusia tidak ada yang membuat dosa akan diganti oleh Allah, manusia yang membuat dosa lalu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi ini kesimpulan saya. Pada intinya Allah lebih mencintai manusia yang membuat dosa tapi dia istighfar minta ampun. Nah, Pertama. itulah kesesatan Kedua, Islam. Bentar. Itulah kesesatan Islam. Allah mencintai orang yang suka berbuat dosa dan meminta ampun. Oke. Ini ya. Ini secara fakta. Ada nggak di muka bumi ini manusia yang tidak berdosa? Yesus. Hah? Di Yesus. muka bumi ini kan yang berkata Nabi Muhammad, bego. Oke, Kok saya tanya Yesus itu dulu. dulu? Oke, Anda setuju nggak bahwa Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam tidak berbuat dosa? Suci. Astagfirullahaladzim, tunggu dulu. Itu kan hadis Nabi Enggak, Muhammad. saya tanya dulu. Mana Di dalam Nabi Al-Quran, Muhammad? di dalam Al-Quran, Isa itu berbuat dosa atau suci? Oke, ya, aku ngomong ya. Hadis itu tujuannya untuk umat Nabi Muhammad. Bukan hadis, Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Isa itu suci atau berbuat dosa? Tunggu ya. Al-Quran, Allah menyampaikan wahyu ke Jibril, Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan ke umatnya. Jadi ayat itu ke umatnya. Yang saya tanya, apakah Isa di dalam Al-Quran berbuat dosa atau suci? Gini deh saya, jangan polemik panjang. Memang mereka nggak mau Zaman mengakui sekarang, teman-teman. Mereka ada ini nggak seorang manusia tidak munafik. Anda bertanya kepada saya, apakah ada manusia yang tidak berbuat dosa? Saya bilang di dalam Al-Quran, manusia yang tidak berbuat dosa itu adalah Isa. Mau saya tunjukkan ayatnya? Isa, mana Iya. dulu Isa pada Nabi Muhammad? Duluan Isa. Ah, itu kan itu untuk umat Nabi Muhammad. Oke, berarti kalau ada orang Islam yang tidak berbuat dosa akan dimusnahkan. Betul? Bodoh. Tahu dia tuh. Hadis Oke, untuk umat Nabi Muhammad. sebentar lagi udah mau jam 12 nih Umar. Bodoh. Oke, ini Umar, saya tanya dulu. Ada seorang bapak, ya, dia punya anak. Jadi, saya beri kepada kamu dua nasihat perumpamaan nih. Nasihat seorang bapak kepada anaknya. Mana nasihat yang benar? Nak, jangan mencuri supaya kamu nanti tidak menyesal. Atau yang kedua, nak, mencurilah supaya kamu nanti menyesal dan memohon ampun. Kira-kira dari dua nasihat ini, mana nasihat yang baik? Oke. Betul kata Bang Zuma. Anda tuh gila bertanya. Kitanya nggak mau. Nah, inilah gimana Anda ini. Dengarkan saya. Ada seorang ayah berbicara kepada anaknya. Yang pertama bilang begini, nak, janganlah mencuri supaya nanti kamu tidak menyesal. Atau yang kedua, nak, mencurilah nak supaya nanti kamu dipenjara, kemudian kamu bertobat dan menyesal. Supaya saya nanti mengampunimu. Kira-kira nasihat yang baik itu nasihat yang pertama atau nasihat yang kedua? Oke, aku jawab dis ya. Dalam Muslim tuh dis ya, menengok gadis cantiknya kita gini itu berdosa dis, nggak perlu mencuri dah. Ya, tidur di bawah sana.
Jadi mereka nggak menjawab. Karena memang teman-teman, itulah bedanya Islam dan Kristen. Di dalam Kristen, jangan engkau berbuat dosa. Di dalam agama Islam, berbuat dosalah supaya kamu menyesal dan diampuni oleh Allah. Itulah cara setan untuk menyesatkan umat manusia. Memang dipelintir sedikit aja, itu sedikit dipelintir. Coba silakan yuk, silakan. Naik kemari, bantah perkataan saya. Merah Terakhir ya. ya teman-teman, ya ini terakhir. Silakan nyalakan kamera Zimin. Tunggu dulu. Saya bantu dari sini ya Zimin ya. Tunggu dulu. Ya sudah saya bantu Ya, dari sini bantu. ya. Lama. Kur. Anda kemarin sudah naik juga lama begini. Ujung-ujungnya Anda lari. Saya cuma kasih tahu kalau Anda cuma Lari naik ke sini. ini. Enggak, kalau Anda cuma naik ke sini Cuma nggak terus tahu. bikin lapor-lapor ke TikTok Tapi percuma. nggak- Percuma. Di sini TikTok di sini itu tidak sama dengan TikTok di sana. TikTok di sini berbicara tentang agama itu bukan pelanggaran hukum. Kalau di Indonesia berbicara tentang agama Islam di penjara. Kalau di sini enggak. Silakan. Bagaimana ini mau? Biasanya Ya, tidur dulu sana. Yang Ya, aneh tidur dulu sana sana. ini. Tidur sana, tidur. Ya, Nur, silakan nyalakan kamera. Halo, Nur. Assalamualaikum. Oh, ini yang kemarin nih. Nur, Anda menyimak tadi ya, Nur ya? Sangat menyimak. Oke, mana nasihat yang benar, yang betul? Nak, jangan mencuri supaya Anda nanti tidak menyesal, atau nak, mencurilah supaya nanti Anda menyesal dan bertobat dan memohon ampun. Mana nasihat yang betul? Nasihatnya betul. Jangan mencuri. Oke, di dalam agama Islam, nasihat yang kamu pilih itu haruslah nasihat nomor 2. Mencurilah supaya nanti dosamu diampuni. Tunjukkan dulu Mas. Tunjukkan dulu. Baik, kita Mana, tunjukkan. mana? Kita tunjukkan. Bahwa dalam ajaran agama Islam itu, bagaimana Allah menyesatkan kalian, bagaimana Muhammad menyesatkan kalian, dengan cara bagaimana disuruh kalian berbuat dosa dan memohon ampun. Tunjukkan ayatnya. Baik, Ayat berapa? Baik. Surat apa? baik. Saya akan tunjukkan. Tunjukkan ayatnya. Oke. Ayat berapa? Saya akan tunjukkan kalian jika kalian tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Kalian akan disuruh dirangsang oleh Allah untuk berbuat dosa supaya mohon ampun. Surat apa itu? Baik. Saya tunjukkan hadisnya ya teman-teman ya. Oke. Surah. Ayat Al-Quran. Anda tidak percaya dengan hadis, Bang? percaya hadis. Oke. Demi zat, ini hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari, hadis Muslim, ada semua nih. Nomornya 2749. Kata Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, akan musnahkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, dan Allah pun ampuni dosa mereka. Makanya Allah ini ibarat orang tua, dia pilih nasihat kedua, nak, bikin dosa ya, supaya nanti kau mohon ampun, karena saya seneng ngampunin orang yang minta ampun. Itu hadis apa itu? Hadis apa itu? Hadis Imam Muslim nomor 2749. Apa? Berat, saudara. Apa? Ini loh hadis Imam Muslim, hadis riwayat Muslim, Imam Bukhari. Ini yang Sahih Muslim nomor 2749. Jadi Itu hadis doif itu. dhaif. Makanya saya bilang teman-teman, kalau sudah dikasih tahu kebenaran, mereka akan berkata dhaif, fitnah. Ini fitnah yang Doif itu. Bang, makanya saya bilang bang, Tuhan Yesus itu ibarat orang tua yang pertama. Nak, Waktu fajar di dermaga. jangan kau berbuat dosa supaya kau nanti tak menyesal. Tetapi Allah atau Muhammad itu orang tua yang kedua. Nak, kalau kau nggak bikin dosa, jangan kau berbuat.
Ini fitnah yang Baik itu. Bang, makanya saya bilang bang, Tuhan Yesus itu ibarat orang tua yang pertama. Nak, jangan kau berbuat dosa supaya kau nanti tak menyesal. Tetapi Allah atau Muhammad itu orang tua yang kedua. Nak, kalau kau nggak bikin dosa, ku musnahkan kau. Ku habisi kau kalau kau tidak bikin dosa. Di mana? Nah, Di mana Allah bikinlah berfirman dosa begitu? supaya Di mana apa? Allah berfirman begitu? Di mana Allah berfirman begitu? Kalau kau tidak berbuat dosa, Allah musnahkan. Nih, Itu bukan firman itu. Itu bukan firman. Bukan firman itu. ini Bukan demi perkataan zat Allah yang itu. jiwaku berada di tangannya. Muhammad bersumpah nih, kalau kau tidak bikin dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kalian dan akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka pun mohon ampun dan Allah akan mengampuninya. Makanya Allah ini seperti ibarat orang tua yang kedua. Nak, kalau Ya, kau nggak di bikin mana? dosa sama sekali, Di mana kau Allah akan berfirman? dimusnahkan. Bikinlah dosa supaya kau minta ampun dan saya ampuni. Itulah bagaimana kalian tersesat. Oke, karena saya mau berangkat, Bang. Ini saya ada mau berangkat sesuatu, Bang Nur. Besok kita lanjut Oke. kembali ya, Bang ya. Oke, mohon maaf ya, Bang ya, Siap, saya siap. turunkan. Oke. Oke, aman. Oke teman-teman, videonya sudah kita tonton, sudah kita saksikan bagaimana narasi yang disampaikan oleh Edis TV. Ada beberapa pertanyaan dan ada penjelasan yang disampaikan dia dari diskusi ini teman-teman. Dan ada yang emosi berkata kepada dia, bego, bodoh. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalau saya teman-teman, dari sesuatu apa yang disampaikan itu benar atau tidak, itu harus kita sendiri yang cari teman-teman. Kebenaran itu kita sendiri yang mencari. Apa yang disampaikannya sesuai nggak yang kita miliki ataupun data yang kita miliki. Kalau sesuai, menjadikan pembelajaran kepada kita. Kalau tidak sesuai dalam video ini, coba kalian ralat di menit sekian, di detik sekian, ada perkataan Edis TV seperti ini, nah yang sebenarnya seperti ini. Nah seperti itulah kita diskusi. Mereka sudah terjadi diskusi online dan ini kita diskusi lewat kolom komentar teman-teman. Karena apa? Indonesia ini menjunjung tinggi bagaimana kita agar bisa bertoleransi sesama umat manusia. Oke teman-teman, jangan lupa berikan komentar kalian, berikan juga like-nya di video ini dan subscribe channel ini teman-teman. Nyalakan juga loncengnya, karena pada saat kalian menyalakan loncengnya, saya mengupload video-video terbaru, kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.